Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan ngaji kembali bersama Pak Fardin Faiz dengan tema menaklukkan kebahagiaan part 2 ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ada lagi penyebab ketidakbahagiaan, itu menarik kalimatnya Russell ya, boredom and excitement. Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap. Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Ini ada penjelasannya. Kata Russell begini, yang pertama kebosanan. Bosan itu hanya dimiliki oleh manusia, kata Russell. Hewan tidak mungkin bosan. Hewan itu mungkin kelihatan lesu, mondar-mandir, menguap, tapi mereka bukan bosan. Yang bisa bosan itu emosinya manusia. Ya kalau kamu punya sapi atau kambing, wah kambing saya kok menguap terus, jangan-jangan dia bosan. Enggak, ya dia. Kalau hewan enggak, manusia yang bisa bosan. Jadi bosan ini penyakit yang paling gawat. Karena orang yang bosan itu biasanya ingin sesuatu yang lain dari yang selama ini dia jalankan. Berarti kalau yang selama ini dia menjalankan yang baik-baik, bosan itu kira-kira sekali-sekali nakal itu mungkin enak ya. Kira-kira kalau sekali-sekali usil itu mungkin enak ya. Itu bahayanya kebosanan. Makanya di buku itu Russell menyebut kebosanan itu biasanya dianggap masalah penting bagi kaum moralis, ahli moral. Karena setengah dari dosanya manusia itu disebabkan oleh bosan. Maka kekuatan menahan bosan itu sangat penting untuk kehidupan yang bahagia. Jadi, apa kamu tidak bosan? Nah, itu kan pertanyaan yang paling menohok itu. Kamu kok jadi anak baik terus sekali-sekali mbok nakal gitu. Itu kan kita tertantang rasanya. Iya ya, kayak gimana rasanya? Mesti begitu. Makanya dalam agama itu kita ditekankan sekali bolak-balik dipesan untuk istiqomah. Kenapa begitu? Karena manusia punya rasa bosan. Sesuka apapun kalian dengan sesuatu, kalau itu kalian ulang-ulang terus, pada akhirnya akan bosan. Betul. Itu kalau pakai bahasa ilmu neurosains itu, ya hormonnya sudah tidak diproduksi lagi kalau terus-terusan dipakai. Sifatnya hormonal, rasa senang meluap-luap itu ya, pada saatnya akan bosan. Kamu misalnya punya pasangan atau punya pacar, cantiknya luar biasa. Begitu nembak diterima langsung pacaran. Tahun pertama masih meluap-luap, tahun kedua mungkin tinggal setengah, tahun ketiga biasa. Kalau tahun pertama engkaulah segalanya, satu-satunya, tidak ada yang lebih cantik darimu. Tahun kedua banyak juga yang lebih cantik ternyata. Ya, ini kalau di neurosains urusannya hormonal. Makanya yang pacaran jangan lama-lama. Ada fase jenuhnya. Dan itu manusia. Makanya tadi disebut setengah dari dosanya manusia itu karena rasa bosan. Nah, saya lupa pernah baca di mana itu ada yang bilang jangan-jangan Nabi Adam itu bosan di surga. Digoda setan kok ya mau-maunya itu loh. Mbok kamu nyoba ini, pohon ini kan ceritanya begitu. Sampai terus tergoda akhirnya turun ke bumi sudah. Iya, baik. Baik. Jadi hati-hati dengan kebosanan, dia akan jadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau kalian sudah bosan, itu saatnya berjuang melawan dirimu sendiri. Orang yang bosan pasti tidak bahagia. Kalian yang kuliah semester awal masih semangat. Biasanya kalau semester 1, 2 itu kelasnya penuh. Begitu 3, 4, 5 mulai
kelasnya tinggal separuh, 6, 7, 8, lebih sedikit lagi. Nanti mulai ke kampus lagi semester 13, 14. Karena sudah terpaksa mau kena DO. Kenapa begitu? Jenuh. Jadi tantangannya kebaikan itu rasa jenuh. Baik. Ternyata kata Russell, kegembiraan juga begitu. Kegembiraan itu kalau berlebih dan berulang, lama-lama juga bosan. Jadi kegembiraan itu kebalikannya rasa bosan sebenarnya. Bosan dan gembira itu kan beda. Tapi kegembiraan ini kalau melampaui batasnya atau berulang terus-menerus, maka yang datang juga kebosanan. Kata Russell, gembira dalam waktu tertentu memang bermanfaat, tetapi terlalu sedikit menimbulkan keinginan yang tidak wajar, terlalu banyak capek. Oke. Kamu capek kenapa? Saya capek gembira, Pak. Seneng kok saya ini terus-terusan, bosen lah, Pak. Kalau sudah terus-terusan itu tidak ada rasanya sudah. Baik. Sepak bola kok menang, besok menang lagi, menang terus, biasa sudah. Ada berita klubmu menang, tidak kaget. Yang enak itu kalah terus-terus menang, itu seneng, luar biasa. Iya kan, terus kalah lagi, menang lagi. Jadi tiap kali menang kita pesta. Karena memang selama ini tidak pernah menang. Nah, jadi kegembiraan itu kalau terus-terusan tidak ada rasanya. Buahnya jadi kebosanan. Ini agak tragedi, ternyata gembira juga bisa jadi sumber tidak bahagia kalau limitnya sudah terlewati. Oke. Dari gembira bisa jatuh pada bosan. Hidup yang tidak dinamis juga bisa jatuh pada rasa bosan. Karena manusia itu punya sifat ingin tahu, ingin mengeksplorasi, menjelajah hal-hal yang baru. Mengulang sesuatu terus-menerus itu pasti bosan. Oke. Sebaik apapun perilaku kita, perbuatan kita, kalau diulang-ulang, itu akan melahirkan kebosanan. Cirinya bosan itu biasanya hilang rasa. Rasanya sudah tidak seperti awal-awal dulu. Ya tidak harus dengan pasangan ya. Amal baik saja apa wis. Sholat, tahajud. Belum pernah tahajud Pak saya. Cobaan tahajud. Begitu tahajud, iya Pak, batin saya tenang, rasanya nyaman sholat malam hari. Yo istiqomah lah kira-kira 2-3 bulan. Itu nanti di bulan ketiga gimana rasanya? Sudah biasa Pak, sudah. Itu manusiawi. Makanya dalam agama kita diperintahkan istiqomah lah. Istiqomah itu pertarungan melawan kebosanan. Baik. Jadi ya termasuk ngaji-ngaji seperti ini kan jane ya membosankan tuh. Tiap Rebo harus ke sini capek-capek, terus harus mikir, harus itu. Itu saya loh ya. Jadi ya kan yo mboseni to gini terus. Tapi yo gimana lagi, yuk diistiqomahi wong barang apik kan begitu. Kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Oke. Jadi inilah penyebabnya tidak bahagia. Cari strategimu sendiri ya untuk bisa mengalahkan kebosanan ini. Karena dia jadi sumbernya ketidakbahagiaanmu. Terus lelah. Wah, ini banyak sekarang yang pakai diksi lelah ya. Lelah saya Pak itu. Lelah apa enggak ngapa-ngapain kok lelah. Yang dimaksud oleh Russell dengan kelelahan di sini, lelah karena pikiran yang tidak stabil dan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Oke. Itu melelahkan. Keraguan-raguan dan kecemasan itu melelahkan. Jadi kalau hidupmu serba ragu itu kan capek. Misalnya, kalian pengen minum saja. Tapi kalau tidak ragu-ragu, minum enggak ya, kan terus cuma sekedar pengen minum terus jadi capek. Oke.
Ini enaknya saya bolos kuliah apa masuk ya? Bolos apa masuk enak? Kamu mikir berjam-jam gitu dok, kan capek. Mbok yo kalau bolos gitu aja kan selesai. Tapi karena pikiranmu bolak-balik, kecemasan yang tidak perlu, ya sudah kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Wong kamu tinggal milih A apa B gitu aja pikirannya terlalu panjang. Iya atau tidak, iya atau tidak. Gitu kan. Terus kamu bolak-balik dengan argumen kalau ini begini, kalau itu begitu, pada akhirnya yang bulat lagi. Nah, kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Baik. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi, kata Russell, kalau kita sadar betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, ya tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati. Apalagi masalah sesimpel ini. Baik. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi. Tidak penting. Ya kalau urusannya besar mending. Kadang-kadang kecemasan kita itu hal-hal kecil yang tidak perlu. Itu yang membuat kita lelah. Kata Russell, orang bijak itu memikirkan masalahnya jika ada tujuan dalam melakukannya. Di lain waktu dia memikirkan hal-hal yang lain. Atau kalau sudah malam hari ya dia tidak usah mikir apa-apa, tidur. Itu namanya orang bijaksana. Tahu kapan saya harus mikir, kapan harus tidak usah mikir. Kapan mikir ini, kapan mikir itu. Itulah orang bijaksana. Nah, kata Russell lebih sadis lagi. Salah satu gejala orang gangguan jiwa itu orang yang meyakini bahwa pekerjaan sangat penting dan libur itu mendatangkan masalah. Baik. Kuale, kata Russell. Libur juga penting, kerja juga penting, tapi banyak yang cemas. Saya harus kerja keras ini Pak, saya harus mencapai ini, mencapai itu, sampai tidak sempat liburan. Hidupnya lelah. Liburan pun sambil mikir tugas. Liburan sambil mikir masa depan. Diajak healing jalan-jalan, kamu kok tidak ketawa? Masa depanku gimana ya? Mikirnya kadoan, mau ya dinikmati yang ada di depan mata. Jadi merasa bahwa ini kita membuang-buang waktu, ini jalan-jalan kayak gini, yuk pulang yuk, jangan lama-lama yuk. Itu jadi seolah-olah liburan itu sesuatu yang mendatangkan bencana. Ini kata Russell, orang yang mikirnya kayak gini ini agak sakit jiwa. Bukan saya, Russell loh ya. Jadi hidup kita kalau seperti itu jadi lelah. Bahkan kata Russell, kalau saya seorang tenaga medis, saya akan menetapkan libur bagi setiap pasien yang menganggap pekerjaannya penting. Libur saja. Wah ini kalau Russell dokter, kalian mahasiswa datang saja, nanti dikasih surat izin panjang. Suruh istirahat. Orang lelah pasti tidak bahagia. Maka atur strategi biar hidupmu tidak melelahkan. Iya kamu harus beraktivitas, iya kamu harus berkarya, tapi harus ngerti kapan ngeremnya. Jadi ya harus ngaji, ya harus sholat, ya harus kerja, ya harus belajar, ya. Tapi istirahat ya iya. Menikmati hidup ya iya. Nah ini sumbernya kebahagiaan.
Lanjut. Tidak bahagia lagi kalau mindsetmu iri. Jadi iri ini sangat parah kata Russell. Ini salah satu nafsu manusia yang paling universal. Di mana-mana banyak orang iri. Nanti ada yang bantah begini. Baik kita akan membahas penyebab ketidakbahagiaan menurut Bertrand Russell. Jadi ada penyebab kenapa manusia itu tidak bahagia. Pertama itu tadi ada kebosanan. Nah, manusia itu cenderung gampang bosan. Karena kebosanan itu ya emosi dari manusia sendiri. Kalau hewan dia tidak mempunyai rasa bosan, tapi kalau manusia mempunyai rasa bosan. Contohnya ketika kita ingin mempunyai pekerjaan yang diimpikan dari sejak kecil. Nah, setelah ketika kita pas dewasa, kita mendapatkan impian tersebut, kita awal-awal mesti semangat bekerja karena itu impian pekerjaan dari kecil. Semangat, bulan pertama masih semangat, bulan kedua udah mulai nurun, bulan ketiga sudah mulai nurun, mesti ada rasa bosan, mesti ada rasa titik jenuh terhadap sesuatu, meskipun sesuatu itu yang diimpikan, dicita-citakan, seperti itu ya. Nah, tugas kita kalau menurut Bertrand Russell itu adalah melawan kebosanan tersebut. Nah, pentingnya kita itu di dalam agama diharuskan untuk istiqomah. Karena salah satu penyebab ketidakbahagiaan adalah kebosanan tersebut. Kalau orang bosan terhadap sesuatu pasti dia tidak bahagia. Kedua ada kegembiraan yang terlalu. Menurut Bertrand Russell itu adalah penyebab kebahagiaan. Nah, ketika kita selalu bahagia, hidupnya senang terus, itu lama-lama kita juga akan jenuh, akan bosan juga jatuhnya. Nah, maka pentingnya itu adanya kesedihan ya, di kita diberikan rahmat kesedihan oleh Yang Maha Esa. Harusnya kita bersyukur karena kita tidak selalu hidup bahagia terus. Contoh, kenapa penyebab kegembiraan, kebahagiaan yang terus-menerus menjadi penyebab ketidakbahagiaan. Contohnya itu ketika kita selalu juara 1, selalu ranking 1 di kelas ya. Mulai dari kelas SD, kelas 1 sampai SMP, SMA kelas 2 ranking 1 terus. Pas SMA kelas 3 masih ranking 1. Tapi rasanya itu udah biasa ranking 1. Tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa bahagia yang terlalu gitu loh. Kalau sudah keseringan. Tapi berbeda ketika teman-teman mulai dari SD sampai SMA tidak pernah dapat ranking. Tapi tiba-tiba SMA kelas 3 dapat ranking 1. Kegembiraannya itu porsinya berbeda. Nah, itu mengapa menurut Bertrand Russell penyebab ketidakbahagiaan adalah salah satunya ketika kita mengalami kegembiraan yang berlebihan. Ketiga ada kecemasan. Nah, yang menjadi permasalahan oleh Bertrand Russell pada kita adalah ketika kita terlalu menyemaskan hal-hal kecil yang sepatutnya tidak perlu dicemaskan seharusnya.
seperti halnya kita sering mencemaskan masa depan. Padahal belum tentu apa yang kita cemaskan itu terjadi. Contoh, ketika kita di pekerjaan kita mau libur, cemas karena takut tugas kita menumpuk. Kita mau libur, cemas karena takut waktu terbuang sia-sia. Padahal ketika kita keseringan seperti itu mencemaskan hal-hal kecil, itu jatuhnya akan lelah nanti. Nah, ketika kita lelah pasti tidak akan bahagia. Seperti itu ya. Kalau menurut Bertrand Russell, dia berkata, orang bijak memikirkan masalahnya hanya jika ada tujuan dalam melakukannya. Di lain waktu dia memikirkan hal-hal lain, atau jika malam hari tidak memikirkan apapun. Jadi menurut Bertrand Russell itu, orang bijak itu tahu porsi kapan dia memikirkan yang seharusnya difikirkan, kapan dia tidak memikirkan, tidak mencemaskan sesuatu yang tidak perlu dicemaskan, seperti itu. Lebih parahnya lagi, menurut Bertrand Russell, salah satu gejala mendekati gangguan jiwa adalah keyakinan bahwa pekerjaan itu sangat penting dan berlibur akan membawa berbagai macam bencana. Nah, seperti halnya ketika orang bekerja, dia saking semangatnya pekerjaan itu menganggap pekerjaan itu sangat penting, sampai menganggap liburan itu membuang-buang waktu. Padahal menurut Bertrand Russell, ya pekerjaan penting, tapi juga liburan juga penting, istirahat juga penting terhadap diri. Seperti itu, harus seimbang agar jatuhnya nanti stabil ya, bahagia. Karena ketika tidak ada keseimbangan, jatuhnya nanti akan rasa lelah, rasa bosan, seperti itu ya. Mungkin itu. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.